Kegiatan inilah yang dilakukan para siswa di Pondok Pesantren Teluk Manuk, pondok yang berlokasi sekitar 7 km dari pusat kota Naratiwat. Selain mendapatkan ilmu agama berupa fikih dan tauhid, siswa pondok pesantren juga memiliki kewajiban menghafal Al-Quran, menjadi seorang hafiz. Dibandingkan provinsi lain di Thailand, Naratiwat yang berpenduduk hampir 700.000 jiwa merupakan provinsi yang terbanyak melahirkan hafiz atau penghafal Al-Quran di bawah usia 17 tahun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal? Khatam. Ya, untuk yang biasa, tahap biasa semacam dia tadi itu lebih kurang 2 tahun, insyaAllah. Proses pengajaran hafiz Quran tersebut dilakukan di dalam masjid yang telah menyatu sebagai tempat tinggal mereka. Kegiatan dilakukan sebelum sholat subuh sampai setelah sholat isya. Mereka harus menghafal Al-Quran minimal 10 ayat dalam sehari. Apa saja sih kesulitan mereka untuk menghafal? Kat sini tak ada apa-apa, cuma biasa tu pagi sebelum subuh pagi kan. Kejut mereka pukul 3.30. Pondok pesantren yang begitu sederhana ini tidak hanya dihuni ratusan anak-anak usia sekolah saja. Kaum manula pun turut menjadi penghuni pondok pesantren. Ada berapa banyak orang yang belajar di sini? Ada berapa jumlahnya? Lebih kurang 300. 300 semuanya. Ya. Kalau mau belajar di sini bayar tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Semua bayar. gratis. Ya. Ya, Bu. Sebetulnya pondok di sini sudah berumur berapa tahun? Dan di sini sudah 50 lebih. 50 lebih. Ya. Siapa yang mendirikan pondok di sekitar sini? Yang daripada di sini Haji Muhammad Adham, ayahanda saya. Ayahanda? Ayahanda. Beliau masih hidup atau sudah wafat? Dia sudah wafat. Sudah wafat. Ya. Kenapa beliau mendirikan pondok ini? Apa alasan latar belakangnya? Untuk sebar agama. Untuk sebar agama. Ya. Bagi pondok pesantren tradisional ini, kaum lansia juga memiliki andil dalam mempertajam ilmu agama mereka. Tak ada kata terlambat dalam meraih ilmu. Itulah ungkapan yang terbesit di hati mereka. Pondok pesantren tradisional ini tidak menarik biaya pendidikan. Santri, santriwati, dan lansia mendapatkan tempat tinggal masing-masing. Mereka hanya diminta untuk membayar biaya listrik sebesar 30 baht atau sekitar Rp9.000 per bulannya. Namun, angka itu tidaklah mutlak. Apabila penghuni pondok pesantren tidak mampu, maka akan dibebaskan dari biaya apapun. Pondok Teluk Manuk adalah pondok pesantren tradisional karena memang tidak terjamah oleh teknologi. Sarana pendidikan agama ini hanya berorientasi pada akhirat semata. Dunia pendidikan Islam di Naratiwat semakin berkembang pesat. Salah satunya At-Tarqiyah Al-Islamiyah Institute, sekolah Islam modern yang terletak sekitar 20 km dari pusat kota. Pemandangan yang ditemui di lembaga pendidikan ini tentu berbeda dengan pondok pesantren Teluk Manuk. Sekolah yang didirikan pada tahun 1967 ini memadukan sistem pendidikan agama dengan kurikulum kerajaan. Pikiran Bapak Datuk Umar Tohid itu memberi polisi kepada saya, At-Tarqiyah mesti pergi ke hadapan. Kemudian apabila ia mau mikir untuk menjadi orang yang duduk di tepatnya di hadapan pada orang di atas Kemudian kita mikir, macam mana kalau kita ada program-program yang terhad seperti English program, Arabic program,
Arabic and English program, dan bahasa Cina pun ada, ya, dan university preparation. Sama seperti lembaga pendidikan lainnya di Naratiwat, sekolah ini tidak memungut biaya apapun. Tiap siswa dan siswi yang mengenyam pendidikan di tempat ini, baik muslim maupun non-muslim, mendapat ilmu pengetahuan secara cuma-cuma. Bagi mereka yang lulus dari sekolah ini, kebanyakan melanjutkan ke negara Mesir, Indonesia, atau Malaysia. Pendidikan merupakan basis terdepan dalam melakukan syiar agama Islam, termasuk di Thailand. Berbagai jenis lembaga pendidikan telah hadir di Naratiwat, merupakan bukti syiar Islam berkembang pesat di Naratiwat, sekaligus di belahan bumi Thailand lainnya.